Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Tema tentang bela negara. Terdiri dari anggota 6. Yang pertama Dini Untari, yang kedua Egin Denari, yang ketiga Maulana Ihwansyah, yang keempat Rizky Berlana Pramudia, yang kelima Widianti, yang keenam Yayang Sandi Pratama. Kami dari kelas SI 2019C. Poin dari bela negara, yang pertama ada pengertian, konsep, peraturan perundang-undang, indikasi ancaman terhadap bangsa dan negara, yang terakhir analisa. Lanjut kita ke topik pertama, yaitu pengertian. Membela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban pada setiap warga negara Indonesia. Dikutip dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara juga berhak dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara juga berhak dalam wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Selanjutnya, dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan kutipan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Produk turunannya adalah Peraturan Perundang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang konsep bela negara. Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik maupun non-fisik. Yang pertama, secara fisik, yaitu dengan cara mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Sementara itu, bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara, kelangsungan hidup dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sikap dan perilaku bela negara dilandasi oleh nasionalisme dan patriotisme dari setiap warga negara. Perkenalkan, nama saya Maulana Ihwansyah akan menerangkan tentang peraturan perundang-undangan. Baik, kita akan melihat materinya. Dasar hukum mengenai bela negara dapat ditemukan dalam perundang-undangan sebagai berikut. A. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. B. Pasal 30 Undang-Undang 45 butir ke-1, setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Butir kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Republik Indonesia sebagai kekuatan utama
dan sebagai kekuatan pendukung. Butir ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan dan melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Butir keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Butir kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian. Itu sekian dari saya untuk pembacaannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Berlana Pramudia akan melanjutkan materi tentang bela negara yang dibuat oleh kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan poin tentang identifikasi ancaman terhadap bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang 20 tahun 1982, istilah ancaman meliputi ancaman tantangan, hambatan, dan gangguan, atau biasa disebut ATHG. Merujuk ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Konsep ancaman mencakup hal yang sangat luas dan spektrum yang senantiasa berkembang berubah dari waktu ke waktu. Lalu, dewasa ini, ancaman terhadap kedaulatan negara yang bersifat konvensional atau fisik berkembang menjadi multidimensional atau fisik dan non-fisik, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional dapat bersumber baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional. Antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian alam, bajak laut, dan juga perusakan lingkungan. Mungkin pada poin identifikasi ancaman terhadap bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianti. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu analisa. Berdasarkan uraian di atas, kewarganegaraan bela negara dalam konteks demokrasi saat ini masih relevan dan dibutuhkan. B. Perwujudan pembelaan negara yang harus dilakukan warga negara dapat dijelaskan sebagai berikut. Mengacu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Saat ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih atau RATIH. Meskipun konsep RATIH adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, sementara non-fisik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menjelaskan keikutsertaan warga negara dalam bela negara dapat diselenggarakan melalui kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Berdasar hal itu, maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk sepanjang masa dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak, menanamkan
kecintaan terhadap tanah air melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat. Baik, di sini saya, Yayang Sandi Pratama, akan meneruskan materi dari kelompok 4 mengenai tata negara, yaitu yang terakhir mengenai kesimpulan. Kewarganegaraan memiliki tujuan umum bagaimana menjadikan warga negara yang baik yang mampu mendukung bangsa dan negara, baik dalam artian demokratis, yaitu warga negara yang cerdas, berkeadaban, dan bertanggung jawab bagi kelangsungan negara Indonesia. Nantinya, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Demokratis, berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Sehubungan bela negara, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara sebagaimana tercantum dalam pasal 30 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai bela negara. Semoga rekan-rekan semua bisa memahami dari materi yang kelompok 4 jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kelompok kami. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.